Jumpai, saya datang bersama kawan saya Alipur Rahman. Ya, Pak, mohon izin, nggak usah nunjuk biasa aja. Ya, saya sudah kampanye selama 3 tahun terakhir. Saya sepakat dengan apa katakan Toto tadi ya, soal like dan komen. Memang problem kita ada di situ, Pak. Teman-teman ini di lapangan sudah membuat konten-konten yang arahnya sudah sesuai dengan arahan tadi. Tapi memang penyebarannya, kalau kita foto-foto kita upload ke misalnya TikTok, itu komentar dan like-nya tidak semasif tim sebelah. Maka kalau bisa, kebetulan ada Pak Hasto juga, kami mohon ada tim khusus untuk komen dan like itu dibentuk semasif tim sebelah. Kalau lebih baik, lebih banyak lagi akan lebih baik. Beta perhatikan enak juga jadi buzzer partai. Sudah dibayar mahal untuk membuat konten yang berisikan kebencian dan fitnah pada Pak Jokowi. Tapi ketika giliran orang punya konten like dan komennya sedikit, maka tinggal minta saja pada partai akan sediakan tim like dan komen. Enak juga. Pekerjaan semakin sedikit, penghasilan semakin banyak. Baik itu dari konten ada, dari partai pun lebih besar. Bahkan jaminan hidup dari partai bisa membuat orang punya mata tertutup sehingga rela menyerang Pak Jokowi dengan alasan menabrak konstitusi. Padahal kalau mau dibilang Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden yang benar-benar menjalankan amanat konstitusi. Seperti merdekakan kami dari ketertinggalan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan bangsa dengan cara membangun berbagai fasilitas pendidikan dan sebagainya. Lalu adakah presiden-presiden sebelumnya menjalankan amanat konstitusi itu? Kalau ada, terus kenapa kami baru merasakan itu di zamannya Pak Jokowi? Di beta punya kampung saja, semenjak Indonesia merdeka tidak ada yang namanya SD negeri, SMP negeri hingga SMA negeri. Tapi di zamannya Pak Jokowi baru ada yang namanya SD negeri, SMP negeri hingga SMA negeri. Lalu apakah amanat konstitusi itu baru dibuat di zamannya Pak Jokowi? Apakah amanat konstitusi soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu baru dibuat di zamannya Pak Jokowi? Jadi apa yang Pak Jokowi sampaikan itu betul, bahwa politik saat ini terlalu banyak drama, terlalu banyak sinetron. Dorang bukannya adu gagasan malah sibuk buat sinetron. Drama dan sinetron itu identik dengan emosional yang bercampur aduk, baik dari sedih, kecewa, marah dan sebagainya. Rumusan itu yang digunakan oleh Banteng. Banteng menggunakan para aktor buzzer partai untuk berakting seolah-olah anak berkhianat pada ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi penonton terbawa emosi, penonton menjadi kecewa, marah, sedih, dan muak pada Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi bilang bahwa terlalu banyak drama, terlalu banyak sinetron. Dorang bukan adu gagasan malah sibuk buat sinetron. Narasi sinetron yang belakang ini dorang angkat seperti dinasti politik muak pada Pak Jokowi, bahkan bilang Pak Jokowi pengkhianat itu juga bukan muncul secara tiba-tiba. Semua itu sudah direncanakan. Direncanakan lewat mana? Lewat berbagai pertemuan yang dilakukan oleh Banteng bersama buzzernya seperti video barusan. Jadi jangan kaget kalau narasi yang belakangan ini terdengar serentak, karena memang itu sudah diatur. Tapi sayangnya dorang punya iklim kurang cantik. Apalagi dorang punya ID card tergambar jelas wajah sang capres. Menurut beta itu sangat blunder. Blunder yang bisa mengakibatkan dorang punya sinetron secepatnya akan tamat. Tapi tahu kan para buzzer partai, dorang tidak peduli soal itu. Dorang lebih mementingkan banyak uang. Jadi apalagi sudah sefrekuensi terus tambah bayaran, maka dorang akan lebih semangat lagi untuk membuat emosi para penonton menjadi tidak terkontrol, sehingga penonton lupa bahwa Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden yang benar-benar menjalankan amanat konstitusi untuk rakyat.